Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta webinar siang ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di webinar kali ini. Topik yang akan kami bahas dalam webinar siang ini adalah menyongsong revolusi industri 4.0, teknologi masa kini dan masa depan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Amelia Sehas yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar hari ini. Di sini kita sudah ada beberapa pemateri yang hadir. Pemateri yang pertama adalah Kak Yasvina Marta dan pemateri kedua Kak Nurholis Ema. Sebelum kita mulai webinar hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Kak Yasvina Marta untuk memaparkan materi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yaitu penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Yang kedua yaitu Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan dan menggabungkan berbagai perangkat komputansi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan yaitu interrelate connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Adapun penerapan IoT, yaitu yang pertama ada smart home yang dapat mengatur suhu ruangan, mengontrol pencahayaan, hingga memantau keamanan di rumah dari mana saja dan kapan saja. Selain meningkatkan kenyamanan, penggunaan IoT ini juga membantu menghemat energi dan biaya. Yang kedua ada bidang kesehatan. Perangkat monitor pasien dari jarak jauh yang mana dapat mengukur detak jantung, gula darah, hingga memantau tekanan darah yang dapat mengumpulkan data secara real time. Hasil pemantauan dengan teknologi Internet of Things ini dapat
analisis untuk memberikan perawatan yang lebih efektif, juga memberikan peringatan dini terhadap kondisi medis yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan terhadap data tersebut. Adapun penerapan Big Data, yaitu yang ke-1, media dan hiburan, untuk menganalisis perilaku pengguna. Platform streaming seperti Netflix menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Hal ini memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua ada pemerintahan. Untuk pembuatan kebijakan yang lebih informasional, analisis data membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat, merancang kebijakan yang lebih efektif, dan mengukur dampak kebijakan tersebut. Selain itu, Big Data juga digunakan dalam analisis keamanan dan pemanfaatan layanan publik yang lebih efisien. Yang keempat, ada Artificial Intelligence atau biasa disebut AI. AI disebut dengan kecerdasan buatan yang merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer dapat memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurkalis Eman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari materi 1, yakni penerapan AI. Pertama, mobile banking. Teknologi ini mampu mengembangkan sistem perbankan menjadi jauh lebih efisien dan aman, terutama untuk dinikmati oleh para pengguna sehingga transaksi keuangan dapat jauh lebih aman tanpa perlu pusing memikirkan di mana lokasi mesin ATM terdekat. Kedua, asisten virtual. ChatGPT merupakan salah satu contoh dari artificial intelligence berbentuk asisten virtual, di mana teknologi ini mampu membantu sejumlah pekerjaan sehari-hari layaknya brainstorming ide, mengumpulkan informasi, serta membantu mengerjakan konten teks. Tidak heran jika AI menjadi andalan banyak orang karena sejumlah manfaat yang ditawarkan. Selanjutnya, cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses pada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan data saber melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, penerapan cloud computing. Pertama, layanan email. Layanan email cloud adalah layanan email yang menyimpan data email di internet atau cloud, sehingga dapat mengakses email dari berbagai perangkat yang terhubung di internet. Layanan email cloud biasanya menyediakan aplikasi atau website yang dapat diakses melalui browser internet untuk mengirim dan menerima email. Beberapa contoh layanan email cloud yang populer diantaranya adalah Gmail, Yahoo Mail, dan Outlook. Kedua, layanan penyimpanan email seperti Dropbox atau Google Drive menyediakan tempat untuk menyimpan file di internet yang dapat mengakses file dari mana saja, sehingga tidak perlu membawa flash drive atau mengirim file melalui email untuk berbagi dengan orang lain. Selanjutnya, dampak revolusi industri 4.0. Pertama, dampak positif. 1. Untuk proses untuk mendapatkan informasi akan lebih mudah
karena bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja, hanya dengan bantuan gadget maupun jenis teknologi lain. Kedua, selain bisa mengurangi biaya produksi, adanya revolusi industri 4.0 juga memungkinkan untuk bisa meningkatkan hasil produksi menjadi 2 kali lipat. Ketiga, dari segi pendapatan nasional juga akan lebih meningkat karena produksi barang yang ada di industri dapat terselesaikan secara lebih singkat dengan kualitas yang terbaik. Keempat, lowongan kerja semakin terbuka bagi tenaga ahli untuk menggerakkan atau melakukan maintenance mesin produksi yang ada di industri. Selanjutnya, dampak negatif. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk investasi akan mengalami peningkatan, mulai dari pembelian mesin, pelatihan SDM, hingga proses maintenance. Kedua, rawan akan serangan cyber karena setiap prosesnya sudah menggunakan mesin. Ketiga, peningkatan urbanisasi akan terjadi di kota-kota besar. Keempat, adanya polusi udara, jumlah limbah yang meningkat, dan dampak negatif lainnya. Teknologi masa depan. Mungkin di masa depan akan terjadi revolusi industri 5.0. Nah, revolusi industri 4.0 akan membentuk masa depan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan peluang baru, namun juga tantangan yang harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Teknologi masa depan ini akan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, dan tantangannya adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama, sambil mengelola resiko yang mungkin timbul. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, dampak dari teknologi yang akan terjadi pada masa depan. Pertama, banyak pekerjaan manual akan digantikan oleh mesin dan robot. Namun, akan muncul juga pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan dalam teknologi digital dan analisis data pekerjaan yang memerlukan kreativitas, pemikiran kritis, dan empati manusia tetap relevan. Kedua, dengan adopsi teknologi yang lebih canggih, efisiensi dan produktivitas industri akan meningkat secara signifikan. Ini bisa menghasilkan produk yang lebih cepat, murah, dan dengan kualitas yang tinggi. Ketiga, dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dan data yang dikumpulkan, tantangan dalam hal keamanan cyber akan meningkat. Perlindungan data pribadi dan privasi menjadi isu penting yang harus diatasi. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Nurholis Emma dan Kak Yasvina Marta. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan boleh on mic atau pertanyaannya diketik di kolom komentar. Baik, Kak Dia, boleh bertanya? Saya mau bertanya industri 4.0. Kak Dia, pertanyaannya boleh diketik di kolom komentar karena nggak kedengeran, mohon maaf.
pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, Kak Dia Mazaya, apa pertanyaannya? Baik, baik, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Mohon izin. Baik, pertanyaan dari Dia Ayu Pitaloka akan dijawab oleh pemateri 1, Kak Nurholis Ema. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Ayu Pitaloka. Yang pertanyaannya, mengapa terjadinya revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 terjadi karena perkembangan pesat teknologi digital, otomatisasi dan konektivitas. Teknologi seperti IoT, AI, Big Data, dan robotika memungkinkan otomatisasi yang lebih cerdas, produksi yang lebih efisien, dan respon yang lebih cepat terhadap permintaan pasar. Selain itu, globalisasi dan persaingan internasional mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Semua faktor ini bersama-sama mengubah cara kerja industri dan bisnis di seluruh dunia. Bagaimana pada Dia? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yakni Yasvina.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dia Mazaya. Apa yang membedakan AI dengan teknologi komputer lainnya dalam hal pengembangan kecerdasan? AI berbeda dari teknologi komputer lainnya karena mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan sendiri tanpa instruksi eksplisit. Sementara teknologi komputer tradisional hanya mengikuti program yang ditentukan. AI dapat beradaptasi, memproses data kompleks, dan bekerja secara otonom dalam berbagai situasi. Sudah. Baik, apakah Kak Dia Mazaya menerima jawabannya? Baiklah, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya mohon dicek di chat. Baik Kak, pertanyaannya akan kami tampilkan terlebih dahulu. Mohon izin. Bentar ya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Kak Rizky Handika.
Baik, pertanyaan Kak Rizky Handika akan dijawab oleh pemateri 1 Kak Yesvina Marta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Handika. Untuk mendorong inovasi perangkat IoT yang lebih efisien dan ramah lingkungan, pertama, yaitu desain hemat energi, yang kedua, energi terbarukan, yang ketiga, daur ulang dan modularitas, dan yang terakhir, yaitu perangkat lunak efisien. Terima kasih. Apakah jawaban yang sudah dipaparkan oleh pemateri 1 bisa diterima oleh Kak Rizky Handika? Ya tadi kan katanya itu ya lebih Baik, terima efisien. kasih. Sesi tanya jawab akan kami Aku mau Baik, nyangkal terima ini. kasih Kak Rizky Handika, Kak Dia Yupitaloka, dan Dia Mazaya. Sesi tanya jawab kami tutup. Dek, aku penyangkal lagi, weh. Gak jelas. Terus Kak Kopo. Aku penyangkal lagi kok. Radit. Halo panitia, piye kira penyangkal aku iki. Inilah akhir dari webinar kita yang bertemu. Sotok panitia gak jelas ini. Inilah akhir dari webinar kita yang bertema menyasar revolusi industri 4.0, teknologi masa kini dan masa depan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku penyangkal lagi lo, malah ditutup. Waalaikumsalam. Aku penyangkal lagi. Tuh kurang mari. Ayo Kak, keluar Kak. Pertanyaan kurang mari, weh panitia. Terima kasih sudah bergabung. Iya tuh. Ya, sudah selesai no.